Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel 3S Religi, kota di perut bumi yang disebutkan dalam Al-Quran. Sejak zaman dahulu, banyak manusia percaya dengan berbagai macam mitos dan legenda. Salah satunya sebuah teori yang menyebutkan bahwa bumi mempunyai lubang besar di bagian dalamnya yang terdapat sebuah kota. Di dalam lubang itulah terdapat daerah tersembunyi yang belum diketahui hingga saat ini. Namun siapa sangka kisah tentang tempat tersembunyi itu juga disebutkan dalam Al-Quran. Nah, maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang teori bumi berongga menurut Al-Quran. Apakah benar atau tidak? Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Suatu teori mengenai relasi kehidupan manusia di bumi menyebutkan bahwa bumi, planet berusia kira-kira 4,5 miliar tahun ini, hampa di bagian tengahnya atau hollow earth. Dan konon disitulah menghuni bangsa Agartha yang penuh kebijaksanaan dan pengetahuan. Kisah ini pertama kali dicetuskan oleh seorang okultis asal Prancis, yaitu Alexandre Saint-Yves d'Alfeidre lewat buku Mission de l'Inde en Europe tahun 1886. Buku tersebut diklaim Saint-Yves sebagai kesaksian yang meyakinkan terhadap keberadaan bangsa Agartha. Nah, apa itu Agartha? Agartha menurut seorang penulis buku misteri dan mitologi Orrin Gray merupakan sebuah kerajaan dalam bumi yang terhubung ke setiap benua di dunia melalui jaringan terowongan yang luas. Akar dari mitologi Agartha dapat ditelusuri kembali ke India pra-Hindu dan legenda tentang sebuah pulau yang terletak di laut pedalaman di utara Himalaya. Konon pulau tersebut adalah rumah bagi sekelompok manusia super yang memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan jauh melebihi orang pada umumnya. Untuk menghindari bencana, mungkin pergeseran benua yang membentuk permukaan dunia seperti yang kita kenal sekarang ini, orang-orang super ini memindahkan bangsa mereka ke bawah tanah dan menciptakan dunianya sendiri, yaitu dunia Agartha di dalam bumi berongga. Selain itu, menurut bukunya Saint-Yves, Mission de l'Inde Europe tahun 1886 yang diklaim Saint-Yves sebagai kesaksian yang meyakinkan terhadap keberadaan bangsa Agartha ini tinggal di gua-gua jauh di bawah tanah dan berkomunikasi kepadanya secara telepatik. Nah, mereka, kata sang okultis Prancis ini, awalnya adalah sejumlah pemerintah di muka bumi yang disingkirkan ke dalam ruang bumi yang hampa di akhir zaman Kali Yuga, kira-kira 3200 sebelum Masehi. Nah, berdasarkan cerita Saint-Yves, kehidupan di gua bangsa Agartha indah ini seperti keindahan di daratan Himalaya di Tibet. Nah, selain itu juga dalam kisah-kisah tentang bumi berongga Agartha pada tahun 1908, sebelum penerbitan ulang buku Mission de l'Inde Europe oleh Saint-Yves, penulis Amerika Willis George Emerson menerbitkan buku The Smoky God. Ia mengaku bahwa bukunya memuat kisah nyata seorang pelaut Norwegia bernama Olaf Jensen yang melewati pintu masuk kerajaan bawah tanah di Kutub Utara dan tinggal di antara penghuninya selama 2 tahun. Nah, buku Smoky God sebenarnya tidak menyebut tempat yang dikunjungi Jensen fiktif sebagai Agartha atau Shambhala. Tetapi para penulis berikutnya telah menetapkan nama itu untuk kerajaan bawah tanah yang dijelaskan dalam buku Emerson. Nah, namun walaupun begitu, katanya teori tentang bumi berongga juga pernah dibahas di Islam. Tapi jika pernah diungkit dalam Islam, apakah valid teori tersebut tentang bumi berongga ini? Karena itu, mari kita telaah lebih dalam tentang teori bumi berongga dalam Islam. Hal ini katanya sempat diterangkan dalam Al-Quran pada surat At-Toha ayat 6-7 yang berbunyi, "Miliknya lah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi." Nah, ayat ini ditafsirkan menyinggung tentang kehidupan bawah tanah, hingga memunculkan teori manusia Agartha. Menurut legenda yang diceritakan, Agartha adalah tempat istimewa di mana penghuninya sangat sempurna, memiliki ilmu tinggi, dan kekayaan alam yang berlimpah. Tapi selain itu, mengenai tempat tersembunyi ini ada kisah yang berhubungan dengan hal tersebut, karena hal ini juga berhubungan dalam Islam, yang mana hal ini dikisahkan terdapat 2 sosok yang dikenal dengan sebutan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah sekelompok manusia yang digambarkan dalam Al-Quran maupun Injil, yang bertugas menyiapkan karpet murah untuk kedatangan Dajjal.
Nah, Ya'juj dan Ma'juj ini juga diklaim sebagai bangsa kuat, perusak, dan penindas. Karena kehadiran mereka inilah banyak korban yang meminta Nabi Zulkarnain membuat tembok penghalang dari celah pegunungan yang bisa dilewati. Seperti yang tertera dalam surat Al-Kahf ayat 95-97, yang artinya Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Allah kepadaku itu lebih baik, maka bantulah aku sekuat tenaga agar dapat membuat dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga apabila besi itu sudah sama rata dengan kedua gunung itu, dia berkata, tiuplah. Hingga apabila sudah menjadikannya api, dia pun berkata, berilah aku tembaga agar kutuangkan ke atasnya. Maka mereka tidak mampu mendakinya dan mereka tidak mampu pula melubanginya." Nah, walaupun begitu, walaupun ayat ini berkaitan dengan bangsa yang hidup di dalam bumi berongga, tapi ayat ini tentu saja memang bukan pembenaran atas teori Hollow Earth atau bumi berongga. Namun kisah tentang Nabi Zulkarnain ini setidaknya mengisahkan kepada kita bahwa ada tempat-tempat tersembunyi yang berisikan makhluk-makhluk mitologi yang tidak kita ketahui, yang pastinya akan datang saat kiamat nanti. Dan juga bahkan teori Hollow Earth dan Agartha ini juga banyak menuai kritik. Di antaranya, pertama, kurangnya bukti ilmiah. Karena hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang kuat untuk mendukung teori ini, apalagi bukti dalam Al-Quran, yang hanya kesimpulan dari orang-orang yang menganut teori Hollow Earth. Kedua, ketidakcocokan dengan hukum fisika. Nah, teori Hollow Earth ini dianggap bertentangan dengan hukum fisika yang telah diketahui. Yang ketiga, interpretasi atau keterkaitan Al-Quran yang dipaksakan. Nah, interpretasi ayat-ayat Al-Quran yang dikaitkan dengan teori ini katanya dianggap dipaksakan dan tidak kontekstual, karena ayat tersebut belum ada yang membahas tentang teori Hollow Earth yang berdasarkan Al-Quran. Bahkan ulama-ulama terdahulu penafsir Al-Quran pun tidak ada yang mengungkit-ngungkit tentang Hollow Earth ini dalam Al-Quran. Dan yang keempat, tidak ada bukti arkeologis, yang mana bukti arkeolog adalah bukti yang paling penting untuk mendukung teori Hollow Earth ini. Jadi pada dasarnya teori Hollow Earth dan Agartha masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga saat ini. Dan hingga saat ini belum ada bukti ilmiah juga yang sangat kuat untuk membuktikan keberadaan Hollow Earth ini dan Agartha. Nah, penting untuk diingat bahwa teori Hollow Earth ini masih bersifat spekulatif belaka, yang belum didukung oleh bukti ilmiah atau bukti dari dalil Al-Quran yang kuat dan jelas. Bahkan interpretasi ayat-ayat Al-Quran pun yang berkaitan dengan teori bumi berongga atau Hollow Earth belum dilakukan pemahaman secara menyeluruh dan mendalam dan konstekstual oleh para ulama-ulama dunia. Dan bisa dikatakan bahwa pengaitan teori Hollow Earth dari ayat Al-Quran ini adalah hanya cocokologi dari para orang-orang penganut teori bumi berongga atau Hollow Earth. Sehingga kaitannya dalam Al-Quran sudah sangat jelas bahwa semua kaitan tersebut hanyalah sebuah cocokologi dari pemikiran-pemikiran manusia belaka yang sangat mempercayai adanya bumi berongga. Bahkan menurut ilmu sains pun, seperti yang ditulis di laman ilmiah Extreme Tech, peneliti geologi memperkirakan bahwa jarak dari permukaan menuju ke inti bumi adalah 6.371 km. Nah, isi dalam tanah planet ini pun dipastikan tidak semata-mata hampa atau kosong. Dari permukaan bumi, jika ingin ke inti bumi, seseorang akan melewati lapisan kerak-kerak bumi sedalam 35 km. Kemudian diikuti lapisan mantel bumi setebal 2.855 km yang terdiri dari dua jenis, yaitu mantel atas yang padat dan mantel bawah yang sedikit cair. Setelah itu, seseorang akan sampai ke lapisan inti bumi. Lapisan ini pun terdiri dari dua lapis, yaitu lapisan luar berupa lelehan besi nikel dan lapisan dalam berupa padatan besi nikel. Uniknya, dalam sejarah manusia, kita baru bisa menggali paling dalam hingga 12 km saja, yaitu melalui pusat pengoboran Kola Super Deep Borehole. Dan di laman Extreme Test juga dijelaskan bahwa sebenarnya mereka tidak benar-benar tahu tentang apa yang ada di bawah lapisan kerak bumi saat mengobor bumi tersebut.
Dan seluruh data mereka adalah hasil penafsiran gelombang seismik yang memantul di berbagai lapisan bawah tanah bumi dan juga dari berbagai pecahan perut bumi yang menyembul ke permukaan, contohnya magma gunung berapi. Tapi di samping itu, pada tahun 2013, peneliti geologi menemukan bahwa inti bumi ini memiliki temperatur 6.000 derajat Celcius atau 1.000 derajat lebih panas dari permukaan matahari. Nah, sulit dibayangkan bahwa di dalam situ ada bangsa manusia yang sanggup bertahan di dalam perut bumi yang padat dan juga panasnya luar biasa. Selain itu, temuan ilmu pengetahuan pun juga memastikan bahwa pemahaman eksentrik seperti hollow earth atau bumi berongga yang hampa tidak bakal mendapatkan data yang mendukung dan hanya jadi kegemaran kelompok-kelompok pseudosains atau okultis pengikut Sainifest yang percaya bahwa bumi ini memiliki rongga yang ditinggali oleh makhluk hidup. Kemudian selain itu, teori hollow earth ini sendiri merupakan hasil pemikiran seorang ilmuwan bernama Edmund Halley. Ia menemukan teori saat sedang menemukan perubahan longitude magnetik dalam penelitiannya. Secara ilmiah, kisah tentang kota bawah tanah dan teori hollow earth ini memang tidak masuk akal. Bahkan secara Al-Quran pun, penjelasan tentang hollow earth ini sebenarnya tidaklah ada dan juga tidaklah jelas. Tetapi masih ada beberapa ilmuwan yang percaya yang mencoba menjelaskan secara sederhana. Mereka mengatakan bumi memang tidak berongga, tetapi memiliki lubang-lubang besar yang cukup dalam, di mana makhluk hidup masih bisa tinggal. Namun sebuah studi baru yang dituliskan oleh ahli geofisika dari Universitas Princeton menemukan bahwa mereka menemukan wilayah baru di dalam bumi, sekitar 660 km dari permukaan bumi. Entah melalui apa. Nah, wilayah baru ini berisikan jajaran gunung-gunung dan dataran sangat mirip dengan yang ada di permukaan bumi. Hal ini tentunya semakin membuktikan tentang keberadaan kota dalam bawah tanah itu. Namun, semua ini tergantung dari keinginan kita dalam mencari informasi lebih dalam untuk membuktikan apakah Agartha atau bumi berongga memang ada atau tidak. Dan apakah semua penelitian tentang manusia mengenai hollow earth atau bumi berongga apakah valid atau tidak? Wallahu alam. Yang jelas, kaitan bumi berongga dengan Al-Quran ini hanyalah spekulasi belaka dari orang-orang yang mengemban teori bumi berongga ataupun hollow earth. Karena untuk penelitian dan tafsir Al-Quran yang jelasnya dari para ulama-ulama besar atau ulama-ulama tafsir terdahulu, mereka tidak ada yang menjelaskan satupun penafsiran Al-Quran mengenai bumi berongga ini. Nah, dan demikian adalah pembahasan mengenai teori bumi berongga menurut Al-Quran dan juga sains. Dan juga dengan penjelasan ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita semua rezeki dan kemudahan akan mempelajari ilmu agama. Dan semoga juga Allah memberikan kita rezeki ilmu pengetahuan untuk membuat kita terus beribadah kepadanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.